program studi pendidikan geografi kelas A pagi semester 2. Nah, di sini kami akan membahas mengenai klasifikasi iklim Koppen dan sebaran wilayahnya serta penerapan metodenya. Nah, teman-teman, berbicara mengenai klasifikasi iklim Koppen, tahukah kamu apa klasifikasi iklim Koppen itu? Nah, klasifikasi iklim Koppen adalah pengelompokan iklim berdasarkan rata-rata curah hujan dan temperatur, baik temperatur bulanan maupun tahunan. Nah, teman-teman, ada beberapa klasifikasi iklim Koppen. Yang pertama adalah klasifikasi wilayah iklim tropis yang dilambangkan dengan huruf A besar. Klasifikasi iklim tropis ini merupakan wilayah yang memiliki temperatur bulanan terdingin sekitar 18 derajat Celcius. Nah, iklim ini termasuk kategori iklim yang panas. Iklim ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu hutan hujan tropis yang dilambangkan dengan huruf A besar dan F kecil, kemudian muson tropika yang dilambangkan dengan huruf A besar dan F kecil, dan savana yang dilambangkan dengan huruf A besar dan W kecil. Adalah hutan hujan tropis yang dilambangkan dengan huruf A besar dan F kecil, merupakan wilayah tipe F pada bulan kekering. Curah hujan rata-rata lebih dari 60 mm. Nah, daerah ini banyak memiliki hutan-hutan yang lebat. Contohnya beberapa wilayah di Indonesia yaitu Sumatera dan Kalimantan. Ada muson tropika yang dilambangkan dengan huruf A besar dan M kecil. Nah, merupakan wilayah peralihan yang mana jumlah hujan ketika bulan basah dapat mengimbangi kekurangan hujan pada saat bulan kering. Nah, daerah ini juga masih terdapat hutan-hutan yang cukup lebat. Contohnya di wilayah Indonesia adalah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Adalah savana yang dilambangkan dengan huruf AW, A besar dan W kecil. Merupakan wilayah yang mempunyai musim kering yang panjang. Jumlah hujan pada bulan basah tidak akan mampu mengimbangi kekurangan hujan ketika bulan kering. Nah, vegetasi yang tumbuh tidak banyak. Contoh wilayah ini adalah di Nusa Tenggara dan di Madura. Yang kelima adalah wilayah iklim kering yang dilambangkan dengan huruf D besar. Nah, merupakan wilayah yang biasanya memiliki tingkat penguatan iklim tinggi daripada curah hujan. Temperatur pada bulan terdingin mencapai 18,3 derajat Celcius. Persediaan air di wilayah dengan iklim kering tidak mendukung untuk kehidupan tanaman. Iklim ini dibagi lagi menjadi 2 tipe, yaitu iklim stepa yang dilambangkan dengan huruf B besar dan S kecil, dan juga iklim padang pasir yang dilambangkan dengan huruf B besar dan W kecil. Adalah wilayah iklim hujan sedang yang dilambangkan dengan huruf C besar. Nah, merupakan wilayah memiliki suhu rata-rata bulanan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu iklim sedang musim panas yang kering atau dilambangkan dengan huruf C besar dan S kecil. Kemudian iklim sedang dengan musim dingin yang kering yang dilambangkan dengan huruf C besar dan W kecil. Dan iklim sedang yang lembab yang dilambangkan dengan huruf C besar dan F kecil. Ada wilayah iklim dingin atau yang dilambangkan dengan huruf B. Merupakan wilayah yang mempunyai temperatur atau suhu rata-rata di bulan-bulan terdingin kurang dari 3 derajat Celcius. Sedangkan di bulan-bulan terpanas suhunya melebihi 10 derajat Celcius. Nah, iklim ini dibagi menjadi 2 tipe, yakni iklim dingin dengan musim dingin yang kering yang dilambangkan dengan huruf D besar dan W kecil, dan iklim dingin tanpa periode siang atau dilambangkan dengan huruf D besar dan F kecil. Wilayah iklim kutub atau yang dilambangkan dengan huruf E besar. Nah, merupakan wilayah yang memiliki temperatur rata-rata di bulan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Nah, iklim kutub ini dibagi menjadi 2 tipe iklim, yakni iklim tundra yang dilambangkan dengan huruf E besar dan T besar, dan iklim es salju yang dilambangkan dengan huruf E besar dan F besar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Rista Putri, Prodi Geografi semester 2 kelas A pagi. Nah, di sini saya menjelaskan klasifikasi iklim Köppen. Iklim Köppen merupakan salah satu klasifikasi sebuah iklim yang dapat digunakan berbagai negara Indonesia. Köppen menjelaskan bahwa efektivitas pada proses hujan untuk pertumbuhan dan pengembangan tanaman tidak hanya bergantung pada jumlah hujan, tetapi pada intensitas penguapan yang dapat menyebabkan hilangnya air secara signifikan baik dari tanaman dan dari tanah. Hubungan antara intensitas penguapan dan efektivitas hujan dapat ditujukan pada hubungan antara suhu dan hujan. Contoh dari iklim tersebut adalah terdapat jumlah hujan yang sama dengan yang terjadi pada sebuah iklim panas atau terkonsentrasi pada musim panas, yang berarti bahwa penguapan besar lebih rendah pada tanaman daripada tanaman yang jatuh di iklim yang dingin. Nah, klasifikasi menurut Köppen. Vladimir Köppen telah mengembangkan dari skema pembagian iklim dengan sistem klasifikasi hingga klasifikasi ini berdasar dengan rata-rata curah hujan dan temperatur yang rendah. Hal ini terdapat pada temperatur bulanan ataupun tahunan. Dengan demikian disebabkan karena unsur tersebut merupakan unsur yang sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk yang berada di permukaan bumi. Setelah menentukan pembagian iklim yang berdasarkan dari temperatur, Köppen sendiri membedakan beberapa klasifikasi iklim adalah sebagai berikut. Yaitu ada iklim tropis, iklim kering, iklim sedang, iklim dingin, iklim kutub. Macam-macam iklim Köppen. Köppen membagi iklim pada dunia menjadi huruf besar dan kecil berdasarkan kondisi curah hujan dan suhu pada suatu daerah. Simbol huruf kapital digunakan sebagai menentukan pembagian pada wilayah iklim berdasarkan suhu bulan terhangat atau terdingin. Pada huruf kecil digunakan sebagai membedakan antara tipe atau fitur hujan di setiap zona iklim. Yang pertama, A huruf besar, yaitu iklim tropis. B huruf besar, iklim kering. C huruf besar, iklim sedang. D huruf besar, iklim dingin. E huruf besar, iklim kutub. F huruf kecil, selalu basah. S huruf kecil, bulan musim panas yang kering pada belahan bumi yang bersangkutan. W huruf kecil itu bulan kering, kurung winter. M huruf kecil yaitu hujan sedang atau cukup.